mengenai apa itu nutrisi pada ibu hamil. Nanti saya di sini menggunakan media live bisa dibaca bergantian ya. Dan saya akan menyampaikan materi melalui PPT. Di sini saya akan membutuhkan waktu kira-kira 10 sampai 15 menit. Silakan Ibu bisa dibaca. Ya. Sebelumnya ibu-ibu mengetahui apa itu nutrisi? Enggak. Taunya kayak makan gitu. Oh iya. Nutrisi atau gizi merupakan rangkaian proses secara organik yang dicerna oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi perkembangan, dan fungsi normal organ serta untuk mempertahankan kehidupan. Selanjutnya yaitu manfaat gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil beserta janinnya. Yang kedua yaitu mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal serta janinnya tidak mengalami kekurangan gizi, tidak mengalami gizi buruk. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Nanti pada saat janinnya bisa berkembang dengan baik, tidak mengalami cacat atau kekurangan. Selanjutnya yang keempat yaitu mengatasi permasalahan secara kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup. Ibu bisa beraktivitas dengan normal yaitu dengan memenuhi energinya dengan cukup serta janinnya dengan keadaan baik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang pertama yaitu keadaan sosial dan ekonomi. Contohnya pada saat seseorang mengalami kekurangan ekonomi, mungkin kan bisa berdampak pada kekurangan gizi yang baik. Yang kedua yaitu usia kehamilan. Usia mempengaruhi jumlah tekanan zat gizi dan kalori yang dibutuhkan. Kemungkinan pada saat kita hamil tua 40 minggu itu membutuhkan banyak gizi. Yang ketiga yaitu status kesehatan ibu. Pada saat ibunya pada keadaan sehat kan bisa janinnya dalam keadaan sehat, bisa menyelamatkan janinnya. Selanjutnya yang keempat yaitu jarak kehamilan. Dalam ibu-ibu di sini kan pada hamil ya. Jarak kehamilan sebaiknya kita mengasih jarak pada kehamilan anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Lebih baik selanjutnya yaitu makanan apa saja yang harus dikonsumsi pada saat ibu hamil. Yang pertama yaitu kalori. Pada saat ibu hamil membutuhkan banyak kalori. Yang kedua yaitu asam folat dibutuhkan pada ibu hamil karena digunakan untuk pembentukan sel sistem saraf. Contohnya buah-buah, sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lemak berfungsi untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Selanjutnya yaitu karbohidrat dibutuhkan oleh janin karena karbohidrat merupakan sumber kalori utama seperti nasi, jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu protein berfungsi sebagai zat pembangun pembentuk jaringan baru, yaitu sayuran, kacang-kacangan, kedelai, tempe. Selanjutnya yaitu kalsium. Zat besi di sini yaitu berfungsi dalam pembentukan darah. Pada saat ibu hamil biasanya kan bisa terjadi kekurangan darah. Nah, itu sebaiknya mengonsumsi zat besi lebih banyak. Makanan yang mengandung zat besi. Selanjutnya yaitu vitamin A bermanfaat untuk memelihara fungsi mata. Bisa memelihara fungsi mata pada ibunya dan pada janinnya. Selanjutnya yaitu vitamin C. Bagi ibu hamil berfungsi untuk menyerap zat besi. Selanjutnya yaitu vitamin D. Jika kekurangan vitamin D dapat menimbulkan gangguan stabilitas pada ibunya dan bisa pada janinnya. Selanjutnya yaitu zodium. Pada ibu hamil yang kekurangan zodium dapat mengakibatkan janinnya menderita hipotiroidisme. Zodium terdapat pada garam ya Bu ya. Selanjutnya yaitu menu makanan yang dikonsumsi pada saat ibu sedang hamil. Pada saat sarapan pagi kita sarapan dengan 1 piring nasi atau dengan minum 1 gelas air, lalu dengan lauk 1 butir telur ceplok dan 1 mangkuk sayuran, dan
bisa kita makan buah-buahan pada saat pagi hari. Kita bisa menambahkan kayak kita bisa nyemil-nyemil gitu Bu guys. Nah, pada saat nyemil-nyemil kita bisa makan 1 potong kue tradisional dan 1 gelas susu ya Bu ya. Selanjutnya pada saat Kalau nggak tradisional gimana Bu? ya nggak apa-apa, Nggak yang apa-apa. penting baik dan sehat untuk ibunya dan juga untuk janinnya. Selanjutnya sama ibu-ibunya pada saat makan saya video tas Ora mbek ana. Cepet ah gendang bang. Selanjutnya pada saat makan siang kita makan 1 sampai 2 porsi nasi atau minumnya 1 sampai 2 gelas. Selanjutnya dengan lauk 2 potong tahu dan tempe beserta sayuran. Dan bisa menggunakan ikan kalau nggak ada telur ya Bu ya. Siap. Bisa ditambahi dengan buah-buahan seperti buah jeruk, apel, dan lain-lain, bisa pisang ya. Selanjutnya bisa kita nyemil atau kita kasih selingat antara makan siang dan makan malam, yaitu dengan menggunakan 1 mangkok bubur kacang hijau dan 1 gelas jus buah atau 1 gelas susu. Selanjutnya pada saat makan malam 1 sampai 2 piring porsi atau minumnya sama gitu guys, 1 sampai 2 gelas. 2 potong tahu tempe, 1 potong semur daging atau bisa menggunakan ikan kalau nggak ada daging. 1 mangkok sayuran beserta 1 buah apel, kalau tidak ada buah apel bisa menggunakan buah yang lain. Selanjutnya terima kasih. Apakah ada pertanyaan?